Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali pada pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Pada semester 2 ini kita mulai dengan mempelajari bab 3 dengan tema perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita lanjut ke materinya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Mari kita lihat bersama-sama. Ada 5 poin. Yang pertama, menghayati perilaku Khulafaur Rasyidin, cerminan dari akhlak Rasulullah SAW. 2. Merespon nilai-nilai yang terkandung dari prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin untuk masa kini dan yang akan datang. 3. Merespon gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. 4. Memahami berbagai prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. 5. Meniru model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, tujuan pembelajarannya ini ada 8, tetapi pada hari ini kita hanya mempelajari nomor 2 dan 3. Ya, Bapak fokuskan ke nomor 2 dan 3, menjelaskan berbagai prestasi yang dicapai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan menceritakan berbagai prestasi yang dicapai Khalifah Umar bin Khattab. Baik anak-anak, kita mulai pembahasan dengan A. Perkembangan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. 1. Biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Lahir tahun 570 Masehi dari keluarga terhormat di Mekah. Nama aslinya Abdullah ibn Abi Quhafa. Punya gelar namanya As-Siddiq, diberikan setelah masuk Islam. Nama sebelum Islam adalah Abdul Ka'ab. Nama ibunya Salma Ummul Khair. Sejak anak-anak, Abu Bakar dikenal sebagai pribadi yang jujur, tulus, kuat, kemauan, pemberani, rendah hati, pemaaf, penyayang, dan suka beramal sehingga dihormati oleh orang-orang. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya yang jujur. Abu Bakar adalah seorang sahabat setia yang rela berkorban harta dan jiwa untuk kepentingan Islam. Abu Bakar menemani Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ketika hijrah ke Madinah. Lanjut. 2. Proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah atau sebagai pemimpin setelah Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad SAW meninggal pada tahun 632 Masehi. Sebagian penduduk Arabia sudah memeluk Islam. Akan tetapi persoalan umat Islam sangat berat karena sebelum Nabi SAW wafat, tidak pernah Nabi membicarakan masalah kepemimpinan dan tidak menunjuk siapa yang menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Sempat kacau karena muncul beberapa kelompok yang memperebutkan jabatan karena merasa punya andil dalam membesarkan Islam. Mereka adalah ada 3 yang memperebutkannya. Yang pertama, kelompok Ansor. Yang kedua, kelompok Muhajirin dan Bani Hashim. Dari golongan Ansor mengajukan calon yang akan menduduki jabatan yaitu Sa'ad bin Ubadah. Dari golongan Muhajirin mengajukan nama Abu Bakar. Perdebatan akhirnya selesai ketika Umar bin Khattab mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah hak orang-orang Muhajirin. Selain juga mereka adalah para sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Setelah semuanya menerima, akhirnya Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar dan diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah dan kelompok Ansor lainnya.
maka resmilah Abu Bakar menjadi seorang khalifah pertama atau seorang pemimpin umat Islam yang pertama setelah Nabi Muhammad SAW atau pengganti Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam. Lanjut, 3 perkembangan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar. Munculnya gerakan anti pemerintah. A. Gerakan Nabi palsu. Dalam pemerintahan masa Khalifah Abu Bakar, ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Yang pertama, ada namanya Aswad al-Ansi. Ia adalah pemimpin suku Ansi di Yaman. Yang kedua, Musailamah, berasal dari suku Bani Hanifah di pusat Jazirah Arab. 3. Tulaihah bin Walid, mahir dalam peperangan dan terkenal sebagai orang kaya dari suku Bani As'ad. 4. Sajah, ia seorang wanita Kristen berasal dari suku Yarbu di Arabia Tengah. Nah, nama-nama di atas mereka berempat mengaku sebagai nabi dan mengadakan perlawanan dan pemberontakan terhadap pemerintahan Islam. B. Gerakan kaum murtad. Selain gerakan nabi palsu, ada juga gerakan kaum murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam, dikenal dengan gerakan riddah. Latar belakang penyebab mereka keluar dari agama Islam sebagai berikut. 1. Sebagian masyarakat Mekah cemburu terhadap kota Madinah yang semakin kuat dan berkuasa. Setelah Nabi Muhammad wafat, mereka berusaha menandingi pengaruh kota Madinah. 2. Masyarakat yang masih lemah imannya mudah tergoyahkan ketika pemimpin suku mereka kembali kepada agamanya semula. Lanjut. Ada pihak-pihak yang merasa dirugikan ketika Nabi SAW membawa perubahan dalam bidang sosial, politik, agama, dan budaya. Kemudian banyak suku Arab yang masuk Islam karena pertimbangan politik. Yang terakhir, banyak masyarakat yang masih lemah dan belum menghayati benar ajaran Islam. Selanjutnya ada juga gerakan kaum munafik. Nah, untuk mengatasi ketidakstabilan politik karena gerakan kaum munafik, Abu Bakar menyusun kekuatan di Madinah dan membaginya menjadi 11 batalion untuk dikirim ke beberapa daerah yang memberontak. Tujuannya untuk mengajak mereka kembali pada ajaran Islam. Sebagian ada yang kembali pada Islam dan ada yang tetap melawan Islam. Pasukan Musailamah al-Kadzab kalah oleh Khalid bin Walid dalam peperangan Yaman. Dari 4 tokoh gerakan anti-Islam, 2 diantaranya tewas, yaitu Aswad al-Ansi dan Musailamah al-Kadzab. 2 lainnya, yaitu Sajah dan Tulaihah, selamat dan kembali kepada ajaran Islam. Setelah berhasil mengalahkan pasukan pemberontak, pada tahun 633 Masehi, Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk menaklukkan wilayah-wilayah perbatasan Syria dan berhasil melebarkan kekuasaan Islam ke berbagai bekas kekuasaan Persia dan Bizantium. 4. Ini masih di pemerintahan Abu Bakar. 4. Perkembangan sosial, politik, dan keagamaan. Kemajuan yang dicapai pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, A. Perbaikan sosial masyarakat. B. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Jadi, pada masa Khalifah Abu Bakar, ayat-ayat Al-Quran itu masih terpencar. Maka di masa Khalifah Abu Bakar ini, ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan. C. Perluasan dan penyebaran agama Islam ke wilayah Irak dan Persia serta wilayah Syria. Nah, selanjutnya, setelah kita membahas perkembangan Islam pada zaman Abu Bakar Siddiq, sekarang kita akan membahas perkembangan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. 1. Biografi singkat Umar bin Khattab. Lahir pada tahun 581 Masehi dari keluarga suku Quraisy di Mekah. Ayahnya bernama Nufail bin Abdul Uzza al-Quraisy, berasal dari Bani Adi.
Ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdillah. Silsilahnya berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada generasi ke-8 yaitu Fihr. Mudanya dikenal dengan pemuda yang gagah dan perkasa, tegap dan pemberani. Umar masuk Islam pada usia 27 tahun. Karena Umar termasuk orang yang menghalangi dakwah Islam dengan Abu Jahal, Nabi pernah berdoa agar salah satu di antaranya mendapat hidayah, dan Allah mengabulkannya. Akhirnya Umar masuk Islam. Setelah ia menyatakan keislamannya, ia langsung menyebarkan kepada penduduk Mekah bahwa ia telah menjadi pelindung umat Islam dan pengikut setia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar selain terkenal dengan keberaniannya, ia juga kritis dalam sebuah persoalan jika dianggap tidak masuk akal. 2. Proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab diangkat melalui penunjukan Abu Bakar setelah mendapat persetujuan dari para sahabat besar. Ketika Abu Bakar jatuh sakit pada tahun 634 Masehi dan selama 15 hari tidak kunjung sembuh, ia memanggil para sahabat besar dan mengemukakan keinginannya bahwa sebelum meninggal, kekuasaan sudah berada di tangan pengganti yang benar, dan ia melihat yang paling tepat adalah Umar bin Khattab. Para sahabat pun setuju. Tidak lama setelah itu, Abu Bakar meninggal pada Senin 23 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun. Dimakamkan dekat makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Siti Aisyah. Dengan meninggalnya Abu Bakar, maka pemerintahan dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab. 3. Perkembangan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. A. Perkembangan dalam bidang militer. Dalam waktu 10 tahun masa kepemimpinannya, banyak usaha yang dilakukan. 1. Perluasan wilayah Islam ke Syria dan Palestina. 2. Perluasan wilayah Islam ke Irak dan Persia. 3. Perluasan wilayah Islam ke Mesir. B. Perkembangan dalam bidang administrasi pemerintahan. 1. Pembagian daerah kekuasaan. 2. Membuka dewan-dewan seperti Baitul Mal. Baitul Mal adalah perbendaharaan negara dan Dewan Angkatan Perang. 3. Menetapkan tahun Hijriah sebagai tahun umat Islam. 4. Membangun dan merenovasi masjid. Baik anak-anak, Bapak kira sampai di sini dulu tadi pembahasan terkait perkembangan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ada sedikit evaluasi untuk kalian. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Sebutkan prestasi yang dicapai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab pada masa pemerintahan mereka berdua. Jawaban dikirim di GC dalam bentuk foto. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ucapan terima kasih yang sudah menyaksikan materi ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.